Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Lukas Pasiolo, NIM 12050113246. Di video kali ini saya akan membahas tentang rangkuman materi salah satu mata kuliah saya, yaitu sistem digital. Baiklah, langsung saja kita masuk ke videonya. Yang pertama, untuk materi pertama yaitu ada namanya rangkaian plexer. Rangkaian plexer sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada namanya rangkaian multiplexer. Dalam dunia elektronika, sebuah multiplexer atau biasa disebut MUX merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk memilih satu atau beberapa input sinyal, baik analog atau digital, dengan hanya sebuah output. Sebuah multiplexer dapat dianggap sebagai suatu rangkaian yang menerima multiple input dan menghasilkan single output yang dipilih. Salah satu contoh multiplexing ialah pada saat beberapa perangkat peripheral berbagi satu jalur transmisi atau bus untuk berkomunikasi dengan komputer. Hanya satu perangkat yang dapat terhubung dengan komputer pada satu waktu, yaitu perangkat yang dipilih. Bisa kita lihat seperti ini, yaitu data ini itu ada beberapa, sedangkan data outnya itu hanya ada satu untuk multiplexer. Selanjutnya yaitu ada namanya rangkaian demultiplexer. Rangkaian demultiplexer atau juga disebut juga dengan DeMUX merupakan sebuah perangkat yang menerima sebuah input signal dan melakukan pemilihan satu dari banyak jalur data output yang mana terhubung dengan satu input tersebut. Biasanya multiplexer yang digunakan untuk sebuah complementary demultiplexer pada bagian penerima akhir. Sebuah demultiplexer merupakan sebuah perangkat dengan fitur single input multiple output switch. Sebuah demultiplexer menerima satu data input yang dipilih dan menghasilkan beberapa data output. Demultiplexer meneruskan satu data input ke beberapa output tergantung pada nilai dari input yang dipilihnya. Kita bisa lihat di sini, ini ada kebalikan dari multiplexer sebelumnya, di mana data inputnya innya cuma satu dan data outnya ada beberapa. Selanjutnya kita masuk ke dalam namanya rangkaian sekuensial. Yang pertama ada namanya flip-flop atau FF. Flip-flop sendiri adalah merupakan rangkaian digital yang memiliki dua keadaan stabil dan dapat menyimpan informasi sebesar 1 bit data binar yang dinyatakan dalam sistem binar, yaitu 0 atau 1. Flip-flop disebut juga sebagai latch karena flip-flop jika diberi suatu informasi atau sinyal, maka informasi atau sinyal tersebut akan terkunci di dalamnya. Flip-flop juga termasuk keluarga multivibrator bistabil, yaitu rangkaian elektronik yang memiliki dua keadaan stabil dan pada keluarannya dihubungkan kembali pada salah satu masukannya sebagai umpan balik. Ada beberapa fungsi flip-flop diantaranya yaitu sebagai penyimpan data informasi 1 bit binar, mencacah pulsa, menahan atau mengingat pulsa trigger, menyerempakkan operasi aritmatika, dan juga untuk menghitung data dan untuk mensinkronisasikan input sinyal waktu variabel untuk beberapa sinyal waktu yang direferensi. Macam-macam flip-flop. Yang pertama ada namanya flip-flop RS. Flip-flop RS atau SR atau set reset merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Flip-flop ini mempunyai dua masukan, yaitu satu disebut S atau set yang dipakai untuk menyetel atau membuat keluaran flip-flop berkeadaan 1, dan yang lain disebut dengan R atau reset yang dipakai untuk mereset atau membuat keluaran berkeadaan 0. Flip-flop RS dapat dibentuk dari dua gerbang NOR atau dua gerbang NAND. Kita bisa lihat seperti ini. Ini adalah rangkaian RS flip-flopnya dan juga ini adalah tabel kebenarannya. Yang kedua yaitu ada namanya flip-flop JK. Flip-flop JK yang diberi nama berdasarkan nama masukannya, yaitu J dan K. Flip-flop ini mengatasi kelemahan flip-flop RS yang tidak mengizinkan pemberian masukan RS, yaitu adalah 1, dengan menenkan masukan dari luar dengan keluaran.
Flip-flop JK ini tidak bekerja tak serempak dengan rangkaian lain karena tidak ada penabuhan atau clocking. Kita bisa lihat seperti ini bentuknya, dan juga ini adalah tabel kebenarannya. Selanjutnya ada yang namanya flip-flop D. Flip-flop D ini berasal dari delay. Flip-flop ini mempunyai satu masukan yaitu D. Jenis flip-flop ini sangat banyak dipakai sebagai sel memori dalam komputer. Pada umumnya, flip-flop ini dilengkapi masukan penabuh. Dapat dilihat bahwa sebenarnya flip-flop D berfungsi seperti apa yang dilakukan oleh flip-flop JK bila masukan K dihubungkan dengan komponen masukan J. Yang keempat ada yang namanya flip-flop T. Flip-flop T diambil dari sifatnya yang selalu berubah keadaan setiap adanya sinyal pemicu atau trigger pada masukannya. Input T merupakan satu-satuannya masukan yang ada pada flip-flop jenis ini, sedangkan keluarannya tetap 2 umumnya. Pada keadaan keluaran flip-flop 0, maka setelah adanya sinyal pemicu, keadaan berikut menjadi 1, dan bila keadaannya 2, maka setelah adanya pemicuannya, keadaannya berubah menjadi 0. Flip-flop T dapat disusun dari satu flip-flop RS dan juga 2 gerbang N. Kita lihat seperti ini bentuknya untuk flip-flop T. Selanjutnya yaitu ada namanya untuk rangkaian sekuensial itu yaitu ada namanya rangkaian counter. Rangkaian counter atau juga disebut dengan rangkaian pencacah adalah merupakan jenis khusus dari register yang dirancang guna mencacah atau menghitung jumlah pulsa-pulsa detak yang tiba pada masukannya. Terdapat 2 jenis pencacah atau counter. Yang pertama ada namanya pencacah sinkron atau synchronous counter yang beroperasi serentak dengan pulsa clock, yang kadang-kadang disebut juga dengan pencacah deret atau series counter atau pencacah jajar. Yang kedua ada yang namanya pencacah tak sinkron atau asynchronous counter yang beroperasi tidak serentak dengan pulsa clock atau pencacah kerut atau ripple counter. Untuk karakteristik counter sendiri yaitu ada yang namanya sampai berapa banyak ia dapat mencacah atau modul pencacah, mencacah maju atau mencacah mundur, dan juga kerjanya sinkron atau tidak sinkron. Itu adalah karakteristik dari counter. Kegunaan dari pencacah atau counter sendiri yaitu yang pertama untuk menghitung banyaknya detak pulsa dalam satu periode, yang kedua yaitu untuk membagi frekuensi, dan yang ketiga untuk pengurutan alamat. Selanjutnya ada namanya pencacah sinkron biner. Pencacah sinkron biner yaitu pencacah sinkron ini dinamai juga sebagai pencacah jajar atau counter paralel. Masukan untuk denyut-denyut sulut atau trigger pulse yang juga disebut dengan denyut-denyut lonceng yang dikendalikan secara serempak. Hal ini disebabkan karena adanya masing-masing flip-flop atau FF dikendalikan secara serempak oleh sinyal clock. Yang kedua yaitu ada namanya pencacah tak sinkron biner. Pencacah tak sinkron atau ripple clock counter atau special counter atau juga disebut dengan serial counter karena output yang dihasilkan masing-masing flip-flop yang digunakan akan berubah kondisi dari 0 ke 1 atau sebaliknya dengan secara berurutan. Hal ini disebabkan karena hanya flip-flop yang paling ujung saja yang dikendalikan oleh sinyal clock. Sedangkan clock untuk flip-flop yang lainnya diambil dari masing-masing flip-flop sebelumnya. Jenis dari pencacah tak sinkron yaitu ada namanya pencacah maju tak sinkron atau up counter, dan juga ada namanya pencacah DKD. Selanjutnya untuk rangkaian sekuensial yaitu ada namanya rangkaian register, yaitu adalah himpunan dari sejumlah sel yang masing-masing terdiri dari sebuah flip-flop di mana setiap sel dapat menyimpan data sebanyak 1 bit. Register ini umumnya dapat dibaca atau ditulis sehingga berfungsi sebagai memori yang berukuran kecil. Fungsi dari register kadang-kadang lebih dari hanya sekedar menyimpan data, tetapi juga dapat untuk mengolah secara terbatas, misalnya menggeser ke kiri atau ke kanan. Macam-macam register. Yang pertama ada namanya seri in ke parallel out atau juga disebut dengan SIPO, yaitu di mana register dimuat dengan data seri sedikit demi sedikit dengan data yang disimpan tersedia pada output dalam bentuk paralel.
Yang kedua ada namanya seri in ke seri out atau juga disebut dengan SISO, yaitu data digeser secara seri in dan out dari register satu persatu satu persatu waktu, baik dalam arah ke kiri atau ke kanan di bawah kendali clock. Selanjutnya ada namanya parallel in ke seri out atau PISO, di mana data paralel dimuat ke dalam register secara bersamaan dan digeser keluar dari register secara seri satu persatu waktu di bawah kendali clock. Yang keempat itu ada namanya parallel in ke parallel out atau PIPO, di mana data paralel dimuat secara bersamaan ke dalam register dan ditransfer bersama ke output masing-masing dengan pulsa clock yang sama. Selanjutnya ada namanya rangkaian memori. Memori merupakan komponen pokok yang harus ada pada setiap sistem mikroprosesor. Dalam sistem digital memory adalah kumpulan dari beberapa slot yang dapat menyimpan informasi. Dalam hal ini, memori adalah rangkaian elektronik yang dapat menyimpan dan memberikan atau menyajikan kembali data atau informasi. Ditinjau dari sistem aksesnya, ada dua jenis memori. Yang pertama ada namanya random access memory atau RAM, dan juga ada namanya read only memory atau ROM. Yang pertama yaitu RAM. RAM sendiri atau random access memory adalah suatu hardware di mana komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara sebuah memori dan berbagai instruksi program di dalamnya. Isi RAM dapat diakses secara acak atau tidak, tergantung pengaturan tata letaknya. Data di dalam RAM dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan atau daya listrik ke power supply dicabut dari perangkat. Kapasitas RAM di dalam suatu komputer dapat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data loading di komputer tersebut, sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai dengan besarnya RAM komputer tersebut. Fungsinya RAM yaitu yang pertama itu adalah membaca data dan juga ada sebagai penyimpan sementara. Selanjutnya ROM. ROM sendiri adalah singkatan dari read only memory, yang merupakan perangkat atau proses yang terdapat di dalam CPU suatu komputer atau sebuah perangkat keras pada personal komputer yang bentuknya berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca. Data yang disimpan pada memori ini tidak mudah menguap atau hilang meskipun aliran listrik dimatikan. RAM berbeda dengan RAM, walaupun mempunyai kesamaan yang sama-sama dapat diakses dengan acak atau random. Fungsi dari ROM yaitu RAM berfungsi untuk menyimpan firmware dan komputer untuk menyimpan BIOS. Dalam BIOS atau BIOS, ROM dapat langsung mengeksekusi secara tepat tanpa menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lainnya terlebih dahulu. Berbeda dengan penyimpanan lain, meskipun memori ROM hanya dapat dibaca, tetapi data pada memori dapat ditulis ulang. Cara kerja ROM. Cara kerja ROM yaitu adalah input device dalam bentuk data dituliskan oleh ROM menjadi informasi yang akan ditampilkan melalui output device, yaitu dari input device ke data, baru ke ROM, ke information, baru ke output device. Selanjutnya ada namanya ALU atau Arithmetic and Logic Unit. ALU sendiri adalah suatu komponen CPU yang berfungsi menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dari otak komputer, yaitu CPU itu sendiri. Sesuai dengan namanya, perangkat ini lebih berkonsentrasi kepada fungsi aritmatika dan fungsi logika. Fungsi aritmatika adalah suatu fungsi yang mengarah ke operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, penjumlahan tidak bertanda, dan lain-lain. Sedangkan maksud dari fungsi logika sendiri adalah seringkali digunakan untuk mengoperasikan logika AND, OR, XOR, dan lain-lain. Fungsi dari ALU, yaitu yang pertama,
untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti pada data matematika dan juga statistika. Yang kedua yaitu untuk melakukan keputusan dari operasi sesuai dengan instruksi program, yaitu operasi logika atau logical operation. Yang ketiga yaitu untuk melakukan perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang keempat yaitu untuk membantu control unit saat melakukan perhitungan aritmatika dan juga logika, yaitu ada AND, OR, XOR, SHL, dan SHR. Selanjutnya jenis-jenis ALU. Yang pertama ada namanya Hall adder, yaitu rangkaian Hall adder merupakan dasar penjumlahan bilangan biner yang terdiri dari satu bit. Karena itu ia dinamai sebagai penjumlahan tak lengkap. Yaitu di sini yaitu jika A-nya itu ada 0 dan B-nya ada 0, kemudian dijumlahkan, maka hasilnya S atau sumnya itu ya adalah 0. Dan juga jika A-nya 0 dan B-nya 1 dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1. Juga jika A-nya ada 1 dan B-nya juga 1 dijumlahkan, hasilnya adalah 0. Jika A1 dan B1 dijumlahkan, hasilnya yaitu adalah 0. Dengan nilai pindahan CY atau carry out-nya adalah 1. Dengan demikian, Hall adder memiliki dua masukan yaitu A dan B, dan dua keluaran yaitu S dan CY. Yang kedua ada yang namanya full adder. Fungsi unit ini adalah untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statistika. ALU terdiri dari register untuk menyimpan informasi. Tugas utama dari ALU adalah melakukan perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Sedangkan ALU yang digunakan untuk penjumlahan dinamakan DS atau Verdana Sans Serif, yaitu sebuah full adder penjumlahan dua bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner. Masing-masing bit pada posisi yang sama saling dijumlahkan. Full adder merupakan penjumlahan pada bit selain yang terendah. Full adder menjumlahkan dua bit input ditambah dengan nilai carry out dari penjumlahan bit sebelumnya. Output dari full adder adalah hasil penjumlahan dan bit kelebihannya atau carry out. Yang ketiga ada yang namanya parallel adder, yaitu rangkaian parallel adder terdiri dari sebuah Hall adder atau HA dan juga last significant bit atau LSB dari masing-masing input dan beberapa full adder pada bit-bit berikutnya. Prinsip kerja dari parallel adder adalah yaitu penjumlahan dilakukan mulai dari LSB-nya. Jika hasil penjumlahannya ada bilangan desimal atau lebih, maka bit kelebihannya disimpan pada cout, sedangkan bit di bawahnya akan dikeluarkan pada V. Begitu seterusnya menuju ke most significant bit atau MSB-nya. Baiklah, cukup sekian mungkin resume dari materi sistem digital yang saya bahas. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.